Itu biasanya yang paling penting itu kandungan selenium, Mbak. Selenium, ada vitamin E, vitamin A, D, E, K, dan sebagainya itu sangat penting bagi ayam. Karena menentukan produksi ke depan itu bagaimana terkait pemberian medikasi, utamanya vitamin tadi. Yeah. Kalau untuk pemberian vitamin itu sebaiknya itu lewat pakan sebenarnya, Mbak, yang paling efisien. Beda kalau lewat minum, jadi dia itu ada masanya pemberian vitamin itu mengganggu peternak. Biasanya itu kalau pencernaan ada wabah penyakit NE yang umum, NE itu necrotic enteritis, jadi kotorannya berwarna. Bagi peternak unggas seperti ayam, penting untuk memberikan perawatan ekstra untuk membantunya tumbuh sehat. Salah satu hal yang biasa dilakukan adalah pemberian vitamin. Ada berbagai fungsi pemberian vitamin, diantaranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. Dikutip dari buku Gizi Seimbang, vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Namun, berbagai proses metabolisme ini, vitamin membantu tubuh berfungsi dan menjaga kesehatan. Meski tidak dibutuhkan dalam jumlah banyak, namun vitamin sangat vital perannya. Karena jika manusia atau unggas kekurangan vitamin, akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Ikuti terus channel YouTube Monium TV, karena Monium TV adalah channel inspirasi usaha Anda. Wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel di Monium TV. Kembali lagi dengan Mas Ageng ya Mas ya. Hari ini dengan judul yang berbeda, tentunya tentang unggas, tentang ayam lagi. Kali ini judulnya adalah memaksimalkan hasil telur yang baik, yang sehat ya Mas ya. Yang pertama, ini untuk hasil panennya dalam 1 bulan. Ini panennya kan 1 hari apa 1 bulan sekali? Untuk panen kita 1 hari, Mbak. 1 hari sekali. Tiap hari harus dipanen, karena nggak boleh 2 hari sekali panen, kan dampaknya nanti telur rusak. Oh, telurnya gitu. Ya, gentes gitu ya Mas? Benar, istilahnya gentes. Nah, itu juga kita harus melakukan pemanenan bagaimana supaya untuk telur itu benar-benar kualitas intinya. Makanya dilakukan pemanenan 2 kali sehari, pagi dan sore tadi, untuk mengurangi kerusakan telur. Jadi untuk kandang juga pengaruh ini, Mbak. Kita pakai kandang galvanis, jadi untuk masalah kotorannya langsung jatuh atau gimana? Apa itu istilahnya apa ya? Telur yang kotor itu bisa ditekan. Beda kalau yang kandang bambu masih yang nempel-nempel lagi. Ya, nempel banyak sekali. Jadi kita harus membersihkan. Jadi kalau ini untuk kebersihannya sudah terjamin. Jadi minim lah, walaupun ada telur yang kotor itu sangat minim sekali. Sangat ditekan gitu ya Mas. Kemudian ini bagaimana cara menghasilkan telur yang sehat Mas? Mungkin pakannya atau bagaimana? Iya, kalau untuk telur yang sehat jelas yang pertama dari kondisi pakan. Pakan, minum, dan kesehatan itu sangat berkaitan. Pakannya itu kita harus benar-benar formulasinya itu sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan oleh ayam itu sendiri. Untuk pakan itu kandungan yang pertama kita lihat adalah kandungan energi, metabolisme, dan protein. Protein itu tiap fase ayam itu beda-beda. Kalau fase produksi paling enggak kita pakai protein 17%. 17%. Itu ya. Nanti kalau kita turunkan itu juga berdampak ke telur, Mbak. Biasanya juga nanti ya, telurnya. kadang kan peternak cari alternatif bahan pakan untuk menekan biaya. Nah, memang murah ketemunya, tapi proteinnya rendah, nanti juga dampak ke pada telurnya hasilnya ya, tadi ya Mas ya. Protein juga kita perhatikan, susunan proteinnya itu 17%. Kemudian energi metabolisme itu juga kita perhitungkan sesuai kebutuhan ayamnya. Untuk literatur seperti kandungan protein, kemudian kalsium, fosfor, dan sebagainya bisa dilihat, nanti ada literatur sendiri juga, kan banyak sekali website channel YouTube, sumber-sumber literatur itu ada list-listnya, nanti bisa dipelajari. Yang terpenting adalah komposisi pakan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ayam petelur. Kemudian minumnya. Ya, minum juga harus terkontrol, nggak boleh telat lah intinya, harus bersih. Nggak boleh dehidrasi, itu kunci utama. Yang ketiga, kesehatan sangat penting, seperti program medikasi, pengobatan,
Vaksinasi itu juga sangat berpengaruh untuk menghasilkan telur yang berkualitas. Vaksinasi biasanya kita lakukan 1 bulan sekali itu. 1 bulan kita lakukan via tetes, jadi tetes aja. tetes mata itu Mbak. Sebagian kan ada yang lewat air minum, cuma kita resikonya kadang ayam minum, ayam enggak, gitu. makanya harus dipuasakan. Itu nanti dampaknya ke telur juga pengaruhnya Baik gitu ya Mas ya? iya bagus kalau kita lakukan program vaksinasi semaksimal mungkin. Medikasi itu seperti program pemberian obat-obatan kalau ada ayam yang sakit, makanya tiap hari kita lakukan kontrol. Diatasi gitu ya Iya, Mas ya? medikasi pengobatan, ada ayam yang sakit langsung kita injeksi. Jadi Gitu. kita langsung suntik, nggak langsung kita beri tablet atau obat minum karena kelamaan Mbak. Kalau kita pakai injeksi lebih cepat. Kira-kira ayamnya ini diberi vitamin apa? Untuk pemberian vitamin ya Mbak atau medikasi ini sebenarnya sih tergantung situasi ya. Ya. Tapi kalau yang wajib itu biasanya kita pemberian vaksin. Habis pemberian vaksin itu wajib pemberian vitamin. Paling nggak 1 bulan sekali setelah vaksin wajib diberikan vitamin 3 hari berturut-turut. Kemudian selain wajib kita juga harus memberikan vitamin sesuai kondisi. Misalnya saat ini ya kondisi cuaca yang tidak menentu ini paling nggak 1 bulan sekali lah kita berikan itu vitamin paling nggak 5 hari berturut-turut. Itu biasanya yang paling penting itu kandungan selenium Mbak. Selenium, ada vitamin E, vitamin A, D, E, K, dan sebagainya itu sangat penting bagi ayam. Karena menentukan produksi ke depan itu bagaimana terkait pemberian medikasi, utamanya vitamin tadi. Ya. Jadi harus ada kandungan selenium yang paling penting, selenium atau vitamin E. Ini karena pengaruhnya ke produksi telur nanti. Iya. Ini untuk vitaminnya bisa dibeli di mana Mas kira-kira? Kalau vitamin tuh banyak sekali mereknya. Biasanya ada yang pakai ekstimulan, Ya. sering ekstimulan, kemudian Fortevit itu di toko-toko terdekat atau toko-toko peternakan unggas Udah ada ya, Mas, ya? biasanya. Oh, Yang paling gitu. terkenal biasanya ekstimulan sama Fortevit tadi untuk ayam petelur untuk memaksimalkan produksi. Untuk produksi. Kalau cuacanya seperti ini Seperti 5 ini. hari berturut-turut. Turut. Kalau cuacanya biasa itu Biasa kadang nggak perlu nggak apa-apa Mbak. Nggak perlu. Cuma yang wajib yang setelah vaksin tadi itu wajib. pokoknya ini vitamin wajib ya Wajib, Mas, iya. harus diberikan. Kan. Terus ini Mas, untuk jenis vitaminnya tadi pemberiannya tadi diteteskan atau bagaimana? Kalau untuk pemberian vitamin itu sebaiknya itu lewat pakan sebenarnya Mbak yang paling efisien. Beda kalau lewat minum, jadi Iya. dia itu ada masanya pemberian vitamin itu harus habis dalam jangka waktu 6 jam. Oh gitu. Karena setelah itu biasanya bisa jadi toksin racun, tapi utamanya biasanya peternak kalau lewat minum kan mudah larut. Iya. Itu biasanya diberi misalkan tinggal sedikit langsung dikasih air nggak masalah, tapi kalau banyak itu sampai 1 hari itu biasanya pengaruh nanti. Makanya pengaruh. kita kalau pemberian vitamin itu lewat pakan, selain jangka atau efektivitasnya lama juga tidak terkontaminasi bibit penyakit lain. Iya. Jadi kita sarankan lewat pakan untuk vitamin. Gitu. Kalau di sini lewat Iya, pakan ya lewat Mas pakan. ya. Mas ini untuk cuacanya kan sekarang nggak menentu ya, kadang hujan, bisa panas, hujan lagi. Apakah ini bisa mempengaruhi kapasitas telur yang dihasilkan ini Mas? Kalau cuaca ya betul Mbak, sangat berpengaruh. Ini cuaca itu sangat menentukan produksi. Biasanya cuaca itu yang pertama mempengaruhi kesehatan dulu. Oke. Kesehatan pernafasan, pencernaan. Ini yang pasti sering mengganggu peternak. Biasanya itu kalau pencernaan ada wabah penyakit NE yang umum. NE itu necrotic enteritis. Jadi kotorannya berwarna hijau itu Mbak. Karena cuaca tadi banyak penyakit muncul. Kemudian selain menyerang pencernaan, dia menyerang juga pernafasan. Itu senot atau korisa, pilek biasanya ciri-cirinya. Nah, karena sudah menyerang pencernaan, pernafasan dari cuaca tadi, otomatis mengganggu siklus atau proses pembentukan telur sehingga akan terkendala di produksi. Makanya produksi telur nanti akan terhambat atau biasanya menurun, drop produksi. Nah, terus cara untuk mengatasinya bagaimana? Yang pertama kita seleksi ayam tadi yang kondisinya parah itu kita sendirikan. Ya. Kalau memang sedikit ya Mbak, itu Ya. kita sendirikan, misalkan individu kita lakukan pengobatan. Kalau memang rata kita pengobatannya massal itu sesuai obat yang digunakan. Tapi yang sering biasanya kondisi cuaca ini itu kondisi pernafasan. Senot tadi, korisa, pilek itu Iya, biasanya. kayak saya. Iya.
matanya bengkak itu Iya. biasanya. Itu harus kita obati, langsung kita injeksi biasanya. Mas Agung, ini untuk ayamnya pada usia berapa dia bisa bertelur? Untuk ayam petelur biasanya itu memulai produksi itu usia 4 bulan, Mbak. 4 bulan. Tergantung ya. Minimal itu biasanya 4 bulan sampai 4 bulan setengah dia pertama kali bertelur. Ada juga itu mulai usia 15, 14 juga mulai bertelur. Tapi itu kurang bagus. Yang bagus itu idealnya 18 minggu mulai bertelur. 18 minggu. Kan kadang peternak, wah apa nelur dini kan enak ya cepet, padahal itu jangka panjangnya Malah nggak bagus nggak ya. bagus Jadi ya. produksinya nggak panjang nanti. Pengaruhnya antara dewasa tubuh sama dewasa kelamin itu nanti kalau dijelaskan panjang lebar, Mbak. Jadi Oh, iya. intinya intinya yang bagus 18 minggu. 18 Paling minggu. bagus. Kalau kurang juga malah jelek. Jelek. Kalau telat itu juga kurang bagus, nanti Oh. produksinya mundur nanti. Kalau dini juga nggak Iya, boleh. pokok ideal lah, harus ideal semuanya. Gitu. Di sini Serba pokoknya ideal. serba berkualitas terbaik ya Mas ya. berkualitas, Mas ya. Agung, terima kasih untuk informasinya. Ya, sama-sama. Untuk pemirsa Monium TV, jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe YouTube Monium TV karena Monium TV adalah channel inspirasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.